Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukrillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama, anak-anak, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya sehingga pada saat ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan kegiatan belajar mengajar di rumah, pelajaran pendidikan agama Islam Budi Pekerti kelas 9 dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kalian tetap semangat, tetap sehat, dan tetap bersemangat meskipun kalian harus belajar melalui pembelajaran jarak jauh. Semoga kalian dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah melimpahkan, yang memberikan petunjuk kepada kita semuanya menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku kelas 9A, 9B, 9C, 9D, E, F, G, HIJ yang Bapak sayangi, sebelum Bapak menyampaikan materi pembelajaran hari ini, perlu kalian ketahui ada perubahan materi pembelajaran di masa khusus ini. Untuk kelas 9, kita langsung materi. Setelah kemarin bab 1, kita langsung ke materi bab zakat fitrah. Jadi bab zakat fitrah dan zakat mal. Ya. Ini nanti akan Bapak bagi menjadi 2 bagian. Pertemuan hari ini dan pertemuan minggu depan. Dengan harapan kalian bisa menerima materi ini dengan lebih baik, dengan lebih banyak kalian terima. Anak-anakku, baik, kita lanjutkan, kita mulai materi kita, yaitu materi zakat fitrah dan mal. Anak-anakku, pada materi ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari, ya. Yang pertama adalah mendeskripsikan pengertian zakat. Yang kedua, menunjukkan dalil tentang zakat, menjelaskan macam-macam zakat dengan benar, menjelaskan syarat zakat dengan benar, menjelaskan rukun zakat dengan benar, serta menjelaskan hikmah zakat yang benar. Selain itu juga, di akhir pembelajaran ini akan Bapak berharap kalian semuanya memiliki sikap mulia. Sehingga nanti kalian bisa mempraktekkan ketentuan zakat fitrah maupun zakat mal dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak-anakku, kita lanjutkan. Jadi sebelum kita masuk definisi zakat, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah. Salah satu ibadah yaitu ada ibadah yang sudah
ditentukan syaratnya, waktunya. Ada yang kita ditugaskan, diberi tugas untuk rajin bekerja anak-anak. Mencari nafkah untuk mendapatkan rezeki guna kebutuhan hidup sehari-hari. Rasulullah SAW merupakan teladan yang terbaik, uswatun hasanah. Beliau dikenal dengan orang yang rajin bekerja semenjak remaja. Rasulullah juga beternak, berdagang, dan juga bercocok tanam. Jadi orang-orang yang beriman salah satu cirinya adalah menggunakan waktunya untuk beribadah. Dan mencari rezeki ini sebuah perintah anak-anak. Kewajiban sebagai seorang muslim. Orang muslim tidak boleh bermalas-malasan. Lah, dari sinilah anak-anak Allah memberikan rezeki kepada kita. Berupa apa? Berupa harta. Jadi, harta yang kita peroleh, janganlah kita berkata bahwasannya harta ini semata-mata hasil kerja keras kita. Jadi, karena harta yang kita peroleh itu tidak lain karena anugerah dan pemberian dari Allah. Bukankah Allah itu maha pemberi rezeki? Lah dari sinilah anak-anak ada hak-hak orang lain di dalam harta kita. Ya. Harta siapa itu? Harta kita tetapi ada hak orang lain yang disebut mustahik. Oleh karena itu salah satu rukun Islam yang 5, salah satunya adalah menunaikan zakat. Dan menunaikan zakat ini kewajiban bagi seorang muslim. Ya. Dalam pelajaran ini nanti akan kita bahas anak-anak. Kalian bisa mencatat dan menyimak sekaligus mulai halaman 63. Ya, halaman 63. Oleh karena itu zakat ini juga berfungsi untuk meringankan saudara-saudara kita yang masih kekurangan atau yang masih du'afa. Jadi zakat ini merupakan mengurangi kesenjangan antara yang miskin dan yang kaya. Ya. Inilah anak-anak yang akan kita bahas. Itu sebagai hubungan antar manusia. Di sisi Allah, zakat ini membersihkan harta kita. Membersihkan harta kita. Kita tidak boleh terlena dengan duniawi. Kita tidak boleh terlena dengan gemerlapnya dunia. Harta yang kita peroleh ini semata-mata karena Allah. Ini anak-anak. Oleh karena itu, supaya harta kita suci, bersih, tidak kotor, maka perlu dikeluarkan zakat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Baik, kita mulai anak-anak. Secara umum anak-anak, zakat itu artinya suci. Suci. Tumbuh. Berkembang. Berkah. Hartanya beres. Anak-anak, jadi secara bahasa saja sudah cukup indah. Jadi zakat itu suci, tumbuh, berkembang, berkah, beres. Nanti bisa kalian lihat di dalam
Surat 30 ayat 39, surat 9 ayat 103, Quran surat 18 ayat 81. Apanya yang suci, bersih, beres? Jadi terutama adalah harta kita, jiwa kita, membentuk perilaku kita. Sehingga zakat ini akan membentuk harta, jiwa, perilaku seseorang menjadi suci dan terus tumbuh, berkembang, dan hidupnya penuh dengan keberkahan. Secara terminologi, secara istilah di dalam Islam, zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Dengan syarat yang sudah ditentukan oleh agama. Itu adalah secara terminologi. Ya. Adapun rukun zakat, ada niat, ada muzaki, ada mustahiq, ada harta yang dikeluarkan atau yang dipergunakan. Itu anak-anak. Jadi apa itu niat? Niat itu di dalam hati. Kalau itu menggunakan niat, tidak bisa niat, ya dengan hati saja, dengan bahasa kita. Ya. Nawaitu anukhriza zakatal fitri anafsi fardholillahi ta'ala. Yang kedua, adanya muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat, adanya mustahiq, ya, orang yang menerima zakat, dan harta yang dipergunakan. Adapun macam-macam zakat di dalam agama ada dua, anak-anak. Ya, yang pertama adalah zakat fitrah atau zakat jiwa. Yang kedua adalah zakat mal atau zakat harta. Kita lanjutkan. Kita mulai yang pertama. Zakat fitrah. Jadi, zakat fitrah secara bahasa, zakat fitrah itu, fitrah artinya sifat pembawaan sejak kecil. Atau sejak lahir, maaf. Sejak lahir. Secara terminologi, bahwasannya zakat fitrah itu adalah kadar harta yang diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan syarat untuk membersihkan diri dari perbuatan kotor dan keji bagi orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Itu adalah zakat. Jadi zakat fitrah itu juga disebut dengan zakat kesucian. Zakat kesucian dikeluarkan setiap jiwa orang mukmin, ya, setiap jiwa ya di bulan Ramadan. Oleh karena itu anak-anak, zakat fitrah ini hanya dilakukan pada awal bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Itu. Kapan zakat ini disyariatkan oleh Allah? Jadi, zakat fitrah ini disyariatkan Allah pada umat Islam pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah. Apa hukumnya? Wajib. Zakat fitrah ini hukumnya wajib bagi umat Islam. Besar kecil, laki-laki, dewasa, budak, maupun merdeka.
Itu anak-anak. Jadi apa syarat-syaratnya orang yang berzakat? Yang pertama adalah beragama Islam. Beragama Islam. Jadi muzaki ini artinya orang yang mengeluarkan zakat. Yang pertama beragama Islam. Hidup di bulan Ramadan. Mampu membayar zakat. Jadi hidup di bulan Ramadan itu artinya ya lahir di bulan Ramadan atau menghirup udara Ramadan. Termasuk bayi yang lahir sebelum matahari terbenam di hari terakhir Ramadan. Tuh. Demikian juga seorang yang meninggal sebelum matahari terbenam di akhir bulan Ramadan. Yang ketiga mampu membayar zakat. Saya ulang kembali. Apa rukunnya zakat fitrah? Yang pertama adalah niat. Nawaitu an ukhriza zakatal fitri an nafsi fardholillahi ta'ala. Yang kedua adanya muzaki atau orang yang berzakat fitrah. Adanya mustahik yaitu orang yang menerima. Adanya harta yang dipergunakan untuk berzakat. Itu anak-anak. Ya, rukun zakat. Saya ulang kembali. Jadi, hukum zakat fitrah itu adalah wajib setiap muslim. Fardu ain. Ya, fardu ain. Berupa apa? Berupa makanan yang mengenyangkan. Jadi, berlaku bagi seorang muslim yang memiliki kelebihan harta atau makanan, ya, sebanyak berapa? 3,1 liter atau 2,5 kilogram. Atau dalam ukuran Arab sana 1 sok. 1 sok. Jadi yang siapa yang berkewajiban? Yang berkewajiban zakat fitrah itu di samping dirinya sendiri adalah orang yang menjadi tanggungan keluarganya. Contohnya bapak, dia menanggung istri, anak-anak, dan pembantunya yang mengurus pekerjaan rumah tangga. Itu juga kewajiban dari berzakat. Saya ulang kembali. Syarat wajib zakat fitrah beragama Islam, masih hidup di bulan Ramadan, memiliki kelebihan makanan. Ya, ini adalah syarat wajib. Ada 3 tadi sudah Bapak sampaikan tadi ya di awal. Jadi kalau non Islam ya tidak wajib. Tuh. Kalau enggak mampu Pak ya enggak. Kalau enggak punya kelebihan kurang ya enggak wajib. Karena hanya wajib saja yang berlebih. Apa landasannya? Anak-anak, zakat fitrah ini diperintahkan Allah di dalam surat At-Taubah ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim. Inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Apa artinya?
ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Anak-anakku, dari ayat di situ kita diperintahkan untuk berzakat dari sebagian harta. Tujuannya adalah untuk mensucikan dan membersihkan apa? Jiwa dan harta kita. Bahkan menurut sabda Nabi, mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari perkataan dan perbuatan yang keji. Itu adalah hadis Nabi. Yang ini adalah landasan zakat. Nah ini. Jadi selain tadi Rasulullah mewajibkan zakat fitrah, dalam hadis Bukhari Muslim, an Ibni Umar radhiyallahu anhu, qala faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min syairin 'alal 'abdi wal hurri waz zakari wal unsa was-saghiri wal kabiri minal muslimina wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah. Dari Abu Ibnu Umar berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, mewajibkan zakat fitrah sebanyak 1 sok kurma atau gandum atas setiap hamba atau yang merdeka, laki-laki atau perempuan, kecil atau besar, dari orang Islam. Beliau menyuruh melaksanakannya sebelum orang-orang pergi sholat Idul Fitri. Kalau di sini bagaimana, Pak? Karena di sini makanan pokoknya beras, makanan pokoknya berupa beras, maka kita keluarkan berupa beras. Kalau di Arab bisa berupa korma atau berupa gandum. Kapan dikeluarkannya? Jadi pada prinsipnya anak-anak, ya, membayar zakat itu kapan waktunya? Jadi tadi di awal tadi Bapak sampaikan, dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Dari 1 bulan itu ada 3 waktu. Yang pertama waktu takjil. Apa itu waktu takjil? Zakat fitrah dilakukan di awal Ramadan. Ya, di awal Ramadan hingga akhir Ramadan. Itu boleh. Kapan? Sebelum berbuka. Jadi hari terakhir Ramadan sebelum berbuka. Itu namanya takjil. Yang kedua, waktu wajib. Yaitu orang-orang yang membayar zakat fitrah semenjak matahari terbenam, maghrib, ya, di akhir Ramadan sampai sebelum sholat subuh. Jadi misalkan di Ramadan terakhir, malam takbiran sejak maghrib sampai sholat subuh. Yang ketiga, waktu afdal, membayar zakat fitrah setelah selesai sholat subuh sampai pelaksanaan sholat Idul Fitri.
fitri. Tuh, di mana kita tinggal. Jadi itu namanya waktu afdol. Itu adalah anak-anak syarat rukun dan bagaimana bahan-bahan apa saja yang dikeluarkan atau makanan apa yang dikeluarkan pada zakat fitrah. Apa manfaat zakat fitrah? Jadi manfaat zakat fitrah ini yang pertama adalah membuat gembira. Karena tidak semua orang di bulan Idul Fitri itu memiliki kemampuan untuk merayakannya. Sehingga sebagai rasa solidaritas kita membuat gembira orang yang lemah yang tidak mampu pada saat hari raya. Yang kedua, membersihkan diri supaya kita tidak bersikap egois. Apa itu egois? Mementingkan dirinya sendiri. Kita dilatih untuk berbagi. Yang ketiga, mengungkapkan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Yang keempat, mencegah orang-orang miskin melakukan kejahatan. Yang kelima, hubungan kasih sayang antara pemberi dan penerima zakat akan terjalin. Ya, itu adalah manfaat dari zakat fitrah. Insya Allah kalian sudah pernah melakukan zakat fitrah. Kemarin di bulan Syawal atau di akhir Ramadan, pasti kalian sudah berzakat menuju ke pengurus zakat atau badan amil zakat di lingkungan kalian masing-masing. Atau bisa langsung kita berikan kepada orang yang berhak menerima. Ya. Jangan lupa zakat fitrah. Yang kedua kita lanjutkan adalah zakat mal. Zakat mal. Coba kalian perhatikan. Ya. Sebelum Bapak menyampaikan materi zakat mal lebih lanjut, ada beberapa hal yang berkaitan dengan istilah zakat. Yang pertama tadi apa? Dalam zakat mal ada istilah nisab. Batas minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya. Yang kedua adalah haul. Batas minimal harta yang dimiliki. Waktu ini anak-anak. 1 haul itu 1 tahun. Yang ketiga mustahik. Orang yang berhak menerima zakat. Sedangkan yang terakhir muzaki. Orang yang wajib mengeluarkan zakat. Oke. Dari 4 ini kalian semuanya pengen jadi mustahik atau menjadi muzaki? Ya, Bapak doakan nanti semuanya menjadi muzaki. Karena berlebih hartanya. Ya, berlebih hartanya. Zakat mal adalah zakat harta anak-anak. Zakat yang atas harta yang dimiliki oleh seseorang. Jadi ini kaitannya adalah harta. Harta itu apa? Harta itu bisa berupa barang berharga. Bisa berupa uang. Bisa berupa emas, perak, atau penghasilan. Ya, penghasilan dari berdagang, dari beternak, atau mungkin juga dari harta temuan. Itu juga yang dimiliki. Tuh. Yang
kedua, zakat mal itu dikeluarkan tujuannya adalah membersihkan harta supaya suci. Karena di dalam harta kita itu ada hak orang lain. Ya, hak orang lain yang berhak menerima. Cara mensucikannya adalah dikeluarkan. Saya ibaratkan misalkan seseorang itu di dalam perutnya ada kotoran. Kalau kotorannya itu waktunya dikeluarkan, tidak dikeluarkan, maka perutnya akan sakit. Sama juga orang yang sudah waktunya mengeluarkan zakat, tetapi tidak dikeluarkan zakat malnya, yang akan menjadi kotoran di dalam hartanya itu sendiri. Oke, saya lanjutkan. Apa hukumnya mengeluarkan zakat? Zakat mal maksud saya. Yang pertama adalah wajib bagi orang-orang yang memenuhi syarat. Apa syaratnya? Orang yang berzakat mal, satu, beragama Islam. Non-Islam tidak wajib. Yang kedua, merdeka, bukan hamba sahaya. Yang ketiga, harta yang dimiliki sempurna. Apa? Ya miliknya 100%. Bukan harta dari pinjaman. Ingat, bukan harta dari pinjaman. Yang keempat, hartanya sudah satu nisab. Satu nisab tadi, di awal tadi dikatakan nisab itu adalah batas sampai berapa mengeluarkan zakat. Yang kelima, 1, 2, 3, 4, 5, sudah 1 tahun dimiliki. Atau sudah haul. Haul itu setahun. Itu anak-anak. Jadi itu adalah zakat mal. Jadi ini dimiliki sempurna, produktif, nisab, 1 nisab, melewati haul 1 tahun untuk kebutuhan, selamat dari hutang. Ini adalah kriteria harta yang zakat. Kita lanjutkan jenis-jenis zakat mal. Jenis-jenis zakat mal yang akan kita pelajari ada 6 anak-anak. Maaf, tadi keliru ya. Yang pertama adalah harta emas dan perak. Yang kedua perniagaan. Yang ketiga peternakan. Yang keempat pertanian. Yang kelima harta terpendam. Yang ketujuh adalah zakat profesi. Jadi untuk kesempatan kali ini nanti insya Allah kita hanya sampai pada poin ketiga ini. Poin ketiga. Untuk poin 4, 5, 6 akan Bapak lanjutkan di pertemuan mendatang. Oke ya, biar kalian bisa mencatat lebih lanjut. Kita mulai yang pertama. Zakat emas dan perak. Jadi emas dan perak ini merupakan barang-barang berharga. Wajib dizakati. Wajib dikeluarkan zakatnya. Mengapa? Emas dan perak ini merupakan harta simpanan. Harta simpanan. Ya, wajib dikeluarkan zakatnya. Itu. Apa ketentuannya? Yang pertama adalah
Yang pertama adalah emas dan peraknya itu bukan dipakai perhiasan. Jadi kalau ada seseorang memakai emas itu atau peraknya untuk dipakai, terutama ibu-ibu, ya, kalau laki-laki itu haram memakai perhiasan emas. Ya, biasanya ibu-ibu pakai kalung, pakai gelang, pakai cincin, sampai lebih dari 1 nisab, ya nggak wajib dizakati. Mengapa? Karena dipakai untuk perhiasan. Yang kedua adalah sudah 1 nisab. Nisabnya berapa? Untuk nisabnya emas adalah 93,6 gram emas. Jadi seseorang yang sudah memiliki 93,6 gram ke atas, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau kurang dari itu, Pak, ya tidak wajib zakatnya. Tidak wajib mengeluarkan zakat. Kalau perak berapa? Kalau perak adalah 642 gram. Itu bedanya. Karena mahalan emas daripada perak. Yang ketiga waktunya adalah haul. Tiap 1 tahun komariah. Jadi setiap tahun komariah. Misalkan punya 100 gram emas. Disimpan mulai bulan Muharram sampai Muharram tahun depan. Berarti sudah 1 tahun. Sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya? Zakatnya adalah 2,5%. Kalau misalkan ada orang punya emas 100 gram, disimpan sudah 1 tahun, maka dia sudah wajib zakat. Berapa? Yaitu 2,5 gram. Jadi maaf 2,5% dari 100 gram emas. Diuangkan berapa? Nanti bisa dihitung. Yang kedua adalah harta perniagaan. Harta perniagaan adalah harta yang diperdagangkan. Itu. Apa syaratnya? Syaratnya adalah caranya menghitung adalah senilai barang yang diperdagangkan. Nisabnya setara dengan emas 93,6 gram. Waktunya tiap tahun komariah. Zakatnya 2,5%. Maksudnya bagaimana? Jika seseorang itu sudah dalam berdagang itu sudah mencapai seharga 93 gram emas, 93,6 gram emas, atau saya bulatkan 100 gram. Misalkan kalau emas itu 1 gramnya 500.000. Kalau 100 gram berarti tinggal mengalihkan saja. Misalkan 100 kali 500.000. 50 juta misalkan. Maka dia sudah wajib mengeluarkan zakat. Waktunya tiap 1 tahun. Zakatnya 2,5%. Contohnya industri, perhotelan, hiburan, importir, supermarket, real estate, percetakan, dan lain sebagainya. Ini ya, zakatnya sama 2,5% dari harta yang dimiliki. Nisabnya sama dengan seharga
setara dengan 93,6 gram emas. Yang ketiga, harta peternakan. Jadi peternakan juga wajib dizakati. Ya. Apa? Zakatnya harta binatang piaraan itu harus dikeluarkan zakatnya bisa berupa kambing, sapi, kerbau atau onta. Itu. Kalau onta mungkin tidak ada di Indonesia, ya. Tidak ada di Indonesia. Nah, bahas. Yang ada adalah sapi, kerbau, dan kambing. Itu. Sampai berapa seseorang berzakat? Mulai 30, kalau seseorang punya sapi 30 sampai 39, zakatnya adalah 1 sapi betina. Kalau 40 sampai 59, 1 sapi betina berusia 2 tahun. Masuk 3 tahun. Begitu seterusnya. Ya, bisa kalian lihat nisab dari ternak sapi. Jadi kalau misalkan seseorang itu berternak sapi atau kerbau, kemudian jumlahnya masih belum 30, ya dia tidak wajib zakat. Kalau sudah 30 sampai dia punya 39, zakatnya 1 ekor sapi betina yang berumur genap 1 tahun masuk umur 2 tahun. Begitu seterusnya. Kalau kambing beda dengan sapi. Sapi lebih mahal, kambing lebih murah harganya. Jadi mulai berapa wajib mengeluarkan zakat? Kalau orang beternak sapi 1 sampai punya sapi 1 sampai punya sapi, kambing 1 sampai 39 tak wajib zakat. Kalau punya 40 sampai 120, zakatnya 1 ekor kambing betina. Begitu seterusnya anak-anak. Itu. Ya, anak-anak. Demikian tadi materi kita bagian pertama dari zakat fitrah dan zakat mal. Ya. Bapak akan lanjutkan di pertemuan minggu depan. Sekali lagi terima kasih atas perhatian kalian mengikuti pelajaran daring pada kesempatan kali ini. Bila ada pertanyaan, bila ada kurang jelas, kalian bisa membaca bukunya di halaman 62 sampai halaman 70. Ya, tentang zakat. Atau kalau bisa, kalau misalkan ada yang kurang mengerti, nanti bisa ditanyakan ke Pak Isna ini. Jangan lupa absennya, catatannya, ya, apa yang sudah sampaikan tadi, kalian catat, kalian upload di Google Classroom aktivitas kamu ketika mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf anak-anak atas kekhilafan. Kita lanjutkan zakat di bagian kedua di minggu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summasalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.